Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, bayangkan skenario ini. Komandan dapat order ekspor raksasa dari buyer luar negeri. Nilainya fantastis. Buyer pun bonafide. Mereka sudah kirim LC atau letter of credit ke bank Komandan. Tapi ada satu masalah besar. Komandan harus beli bahan baku dulu ke supplier lokal. Sementara uang tunai di kas nol atau belum cukup. Mau tolak ordernya sayang. Mau ambil tapi nggak ada modal. Pusing kan? Nah, solusinya ada di satu instrumen perbankan yang namanya back-to-back LC. Dan hari ini kita akan bedah strategi ini sampai ke akar-akarnya agar komandan bisa main aman. Di video ini, kita tidak akan bicara teori bank yang bikin ngantuk. Kita akan bahas back-to-back LC dari kacamata praktisi lapangan. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, apa itu back-to-back LC dan cara kerjanya. Yang kedua, di mana posisinya dalam alur ekspor. Yang ketiga, resiko fatal kalau salah langkah. Yang keempat, cara mengajukannya ke bank. Yang kelima, bedanya dengan transferable LC. Dan yang keenam, pro tip lapangan yang jarang dibocorkan orang lain. Yang pertama, komandan harus paham dulu logikanya. Back-to-back LC itu sederhananya adalah menggunakan satu LC untuk menerbitkan LC lain. Jadi di sini ada dua instrumen pembayaran yang berbeda. LC pertama kita sebut Master LC. Ini diterbitkan bank buyer di luar negeri untuk komandan. LC kedua disebut Back-to-back LC. Ini diterbitkan bank komandan untuk supplier lokal. Cara mainnya begini, komandan. Sebagai disclaimer, cara ini bakal efektif kalau komandan punya hubungan baik sama bank atau punya rekam jejak transaksi yang bikin bank percaya. Komandan menjaminkan master LC tersebut ke bank lokal untuk menerbitkan LC baru bagi supplier. Seluruh biaya penerbitan akan ditanggung oleh komandan dengan ketentuan bahwa LC baru tersebut harus menggunakan mata uang US dollar. Jadi supplier dibayar bank, komandan dapat barang dikirim ke buyer, buyer bayar ke bank, dan selisihnya masuk kantong komandan. Simpelnya adalah, bank tidak kasih uang tunai di depan, tapi bank kasih janji bayar ke supplier atas nama komandan. Nah, kapan instrumen ini dipakai? Komandan, perhatikan ini baik-baik. Posisi back-to-back LC itu ada di awal sebelum produksi dimulai. Urutannya yaitu deal dengan buyer, kemudian terima master LC, lalu ajukan back-to-back LC, kemudian supplier produksi barang, dan terakhir kirim barang. Kalau komandan telat mengurus ini, supplier telat produksi. Kalau produksi telat, pengirimannya juga telat. Kalau pengirimannya telat, master LC bisa hangus dan komandan gagal bayar. Jadi timing adalah segalanya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga dan ini poin yang paling serius, yaitu apa resikonya? Komandan sekalian, instrumen ini beresiko tinggi kalau ceroboh. Ada 3 lubang yang harus dihindari. Yang pertama, nilai back-to-back LC melebihi master LC. Ini haram hukumnya. Nilai LC untuk supplier harus lebih kecil dari nilai komandan terima dari buyer. Selisihnya itu profit dan biaya operasional. Yang kedua, tanggal kadaluarsa. Tanggal di back-to-back LC harus lebih cepat daripada master LC. Logikanya, komandan butuh waktu untuk urus dokumen pergantian sebelum di-store ke bank buyer. Yang ketiga, syarat dokumen yang tidak sinkron. Jangan sampai master LC minta sertifikat A, tapi komandan lupa minta sertifikat A itu ke supplier. Akibatnya dokumen ditolak, uang tidak cair. Poin yang keempat yaitu bagaimana cara mengajukannya. Langkah praktisnya begini, komandan. Yang pertama, terima dulu master LC dan pelajari syaratnya. Yang kedua, datang ke bank, bawa master LC asli, bawa sales contract dengan supplier, dan bawa legalitas usaha. Yang ketiga, isi formulir aplikasi. Pastikan semua klausulnya aman.
Dan yang keempat, minta bank verifikasi draftnya sebelum resmi diterbitkan ke supplier. Kesimpulannya adalah, bank akan menilai bonafiditas master LC itu. Kalau master LC-nya dari bank antah berantah, bank lokal kita biasanya akan menolak. Masuk poin kelima, yaitu apa bedanya dengan transferable LC? Ini pertanyaan sejuta umat. Bedanya ada di kerahasiaan. Kalau pakai transferable LC, hak bayarnya dialihkan langsung. Resikonya, supplier bisa tahu siapa bayar asli komandan dan berapa harga aslinya. Bahaya, supplier bisa potong kompas nanti. Tapi kalau back-to-back LC, supplier tidak tahu apa-apa soal master LC. Mereka tidak tahu siapa bayarnya. Mereka tidak tahu berapa cuan komandan. Rahasia dapur aman terkendali. Yang terakhir, poin 6. Pro tip dari lapangan. Yang pertama, dekati advisor trade finance di bank komandan sejak jauh hari. Back-to-back LC itu prosesnya rumit dan high risk. Kalau mereka tidak kenal komandan, prosesnya bakal lama atau malah ditolak. Yang kedua, selalu punya supplier cadangan. Kalau LC sudah terbit, tapi supplier utama macet, master LC komandan jadi taruhannya. Yang ketiga, dokumentasi. Siapkan semua chat, email, dan draft satu folder khusus per proyek. Kalau ada sengketa, ini nyawa komandan. Sebagai penutup komandan sekalian, back-to-back LC adalah senjata ampuh buat eksportir dan UMKM yang modalnya terbatas tapi punya nyali besar. Rumit? Ya, sedikit. Tapi kalau komandan paham aturannya, ini bisa jadi mesin pencetak omset tanpa harus jual aset. Sekarang giliran komandan. Coba cek lagi kontrak yang sedang berjalan. Ada nggak peluang pakai skema ini? Kalau ada pertanyaan teknis, tulis di kolom komentar. Nanti kita bedah bareng-bareng. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.